Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Mauri, saya dari kelas IPU B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudulkan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tersebut secara singkat berdasarkan buku yang telah dianjurkan oleh dosen saya, yaitu buku Legal Drafting. Pada buku ini, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dibahas dalam bab 11 pada halaman 245. Di sini diterangkan menjadi 3 poin. Poin yang pertama, makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Poin yang kedua, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu poin yang terakhir, melahirkan peraturan perundang-undangan yang responsif. Poin pertama, makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita tahu, kata partisipasi atau participation dalam bahasa Inggris yang berarti keikutsertaan. Menurut Samuel P. Huntington dan John M. Nelson, mengartikan partisipasi dalam politik sebagai kegiatan warga negara sipil yang bertujuan untuk mempengaruhi politik dan mempengaruhi pemerintah. Secara teorisme, terbagi menjadi 4 karakteristik masyarakat dalam membantu pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, partisipasi dalam kebijakan. Yang kedua, partisipasi sebagai strategis. Yang ketiga, partisipasi sebagai alat komunikasi. Yang keempat, partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. Poin yang kedua, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu prinsip dari good government. Di antaranya, adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya akuntabilitas. Yang ketiga, adanya transparansi. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi pelaksanaan. Secara teori, ada 4 sampai dengan 5 bentuk dari partisipasi masyarakat, yaitu yang pertama, mengikutsertakan anggota masyarakat yang dianggap ahli dan independen dalam tim atau kelompok kerja dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan public hearing atau diskusi publik melalui seminar, lokal karya, atau mengundang pihak-pihak yang berkepentingan dalam rapat-rapat penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dengan melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan. Yang keempat, mengadakan kegiatan musyawarah atas peraturan perundang-undangan sebelum acara resmi dibahas oleh institusi yang berkompeten. Dan yang terakhir, mempublikasikan rancangan peraturan perundang-undangan agar mendapat tanggapan masyarakat atau publik. Menurut Syarifuddin, terdapat 3 tahapan masyarakat dalam berpartisipasi dalam membentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan yang pertama, yaitu partisipasi masyarakat dalam tahap legislatif. Yang kedua, partisipasi masyarakat pada tahap legislatif. Yang ketiga, partisipasi masyarakat pada tahap post-legislatif. Tahapan yang pertama, yaitu tahap legislatif. Terdapat 4 bentuk partisipasi masyarakat dalam proses ini, yaitu penelitian, diskusi lokal karya, pengajuan usul inisiatif, dan perancangan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam tahap legislatif. Pada tahap legislatif, terdapat 6 bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat. Yang pertama, ada partisipasi masyarakat dalam bentuk audiensi di DPR. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam bentuk rancangan undang-undang alternatif. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik. Yang kelima, partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa. Lalu yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi lokal karya dan seminar. Lalu tahapan yang terakhir yaitu partisipasi masyarakat pada tahap post-legislatif.
Apabila dilihat secara selintas, tahap pos legislatif ini tidak dapat dimasukkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, justru pada tahap pos legislatif ini, produk suatu peraturan perundang-undangan mempunyai makna dalam kehidupan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada unjuk rasa terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Yang kedua, ada penuntutan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir, ada sosialisasi peraturan perundang-undangan. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu melahirkan peraturan perundang-undangan yang responsif. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menunjukkan bahwa sistem pembentukan peraturan perundang-undangan telah berubah dari sistem strategi top-down yang digunakan oleh masa Orde Baru menjadi strategi bottom-up and top-down planning yang didasarkan pada model pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh, yang dimulai dari perencanaan hingga pengundangan. Terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditunjukkan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang demokratis, berkarakter dan responsif. Menurut Mahfud MD, ciri produk hukum yang responsif terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembuatannya partisipatif. Yang kedua, muatannya aspiratif. Yang ketiga, rincian isinya limitatif. Ketiga ciri produk hukum barusan merupakan penutup dari pembahasan tentang partisipasi masyarakat dalam membentukan peraturan perundang-undangan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkenan dan bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dalam video ini, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.